dalam mata kuliah pendidikan dalam Al-Quran. Kita akan mendiskusikan topik terkait dengan pendidikan dalam Al-Quran yang akan pendidikan akhlak, ya, pendidikan akhlak dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Fitri Caniago. Oh, enggak ada Caniagonya, Indah Fitri. Ini mungkin makalah terakhir ya dalam sesi perkuliahan kita yang akan diampu oleh perorangan. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita buka sesi perkuliahan kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk diskusi kita pada kali ini akan diawali dengan presentasi makalah oleh Ibu Indah Fitri yang akan kira-kira waktunya nanti kita berikan kepada beliau sekitar 15 menit. Sepuasnya sampai jam 3:30. Dan kemudian akan kita berikan kesempatan kepada semua audien anggota kelas untuk memberikan tanggapan atas isu-isu yang diangkat di dalam makalah beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu seluas-luasnya kepada Ibu Indah Fitri untuk mempresentasikan makalahnya. Ya, silakan Ibu Indah Fitri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi lihaza. Alhamdulillahillazi hadana lihaza. Wa ma kunna linahtadiya laula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baiklah teman-teman semua, Bapak Ibu dan juga Bapak Dr. Zulherdi yang kebetulan belum hadir di hadapan kita semua. Sekarang saya akan mulai presentasikan makalah saya yang berjudul tentang pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Baiklah. Pendidikan akhlak menurut Al-Quran adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar guna memberikan pendidikan jasmani dan rohani berdasarkan ajaran Islam yang berupa penanaman akhlak mulia yang merupakan cermin kepribadian seseorang sehingga menghasilkan perubahan yang direalisasikan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari yang meliputi tingkah laku yang baik, cara berpikir yang baik, dan bersikap yang baik yang dapat menjadikan manusia sempurna. Akhlak yang mulia akan mampu mengantarkan seseorang kepada martabat yang tinggi. Minimnya pemahaman akan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam Al-Quran akan semakin memperparah kondisi kepribadian seseorang. Bahkan hidup ini seakan-akan terasa kurang bermakna. Untuk membentuk pribadi yang mulia, hendaknya penanaman akhlak terhadap anak digalakkan sejak dini, karena pembentukannya akan lebih mudah dibanding setelah anak tersebut menginjak dewasa. Pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa sampai ia menjadi mukallaf. Seseorang yang telah siap mengarungi lautan kehidupan, ia tumbuh dan berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu kuat, ingat bersandar, meminta pertolongan, dan berserah diri kepadanya. Maka ia akan memiliki potensi yang respon yang instinktif di dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan di samping terbiasa melakukan akhlak mulia. Nah, definisi akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, khuluq berarti tabiat.
tabiah atau tabiat, budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan watak. Yang dalam bahasa Inggris yang sering diterjemahkan dengan karakter, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam filsafat pendidikan sebelumnya. Karakter berarti dalam bahasa Arabnya adalah akhlak. Nah, secara terminologi, pengertian akhlak telah banyak dikemukakan oleh para ulama, diantaranya menurut Ibnu Maskawi. Akhlak adalah suatu kondisi jiwa yang menyebabkan ia bertindak tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Soalnya ciri-ciri akhlak itu disampaikan oleh Yunahar Ilyas. Mengatakan ciri-ciri akhlak ada 5, yaitu akhlak rabbani, ajaran akhlak dalam Islam bersumber dari wahyu ilahi yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian akhlak manusiawi, ajaran akhlak dalam Islam sejalan dalam memenuhi tuntutan fitrah manusia. Kemudian akhlak universal, di mana ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang universal dan mencakup segala aspek manusia, baik yang dimensinya vertikal maupun horizontal. Keempat, akhlak keseimbangan. Ajaran akhlak dalam Islam berada di tengah antara yang menghayalkan manusia sebagai malaikat yang menitik beratnya segi kebaikannya dan yang menghayalkan manusia sebagai hewan yang sifat keburukannya saja. Yang kelima, ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataan-kenyataan hidup manusia. Jenis-jenis akhlak itu ada kategorinya 2, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ialah segala tingkah laku yang terpuji atau yang baik, yang biasa juga dinamakan fadilah atau kelebihan. Imam Al-Ghazali menggunakan perkataan muziyat yang berarti segala sesuatu yang memberikan kemenangan atau kejayaan. Akhlak mazmumah yang berarti tingkah laku yang tercela atau akhlak yang jahat atau kabilah yang menurut istilah Al-Ghazali disebutnya muhlikat, artinya sesuatu yang membinasakan atau mencelakakan. Contoh-contoh akhlak mahmudah itu antara lain setia atau amanah, pemaaf, benar, asyidik, menepati janji, al-wafa, adil, memelihara kesucian atau al-ifadah, malu, berani, kuat, dan sabar. Contoh-contoh ayat akhlak mazmumah itu seperti kikir, dusta, minum khamar, khianat, aniaya, pengecut, perbuatan dosa besar, amarah, curang, dan culas, atau gibah. Sudah makasih akhlak terhadap lingkungan. Antoni, suaranya di-mute dulu. Kandungan umum ayat-ayat tentang akhlak dalam Al-Quran. Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki dasar pemikiran. Begitu juga dengan pendidikan akhlak. Adapun yang menjadi dasar pendidikan akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, dasar-dasar yang lain senantiasa dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar pendidikan akhlak adalah seperti ayat berikut dalam surat Luqman ayat 17 dan 18. Di mana ayat 17 disebutkan bahwa artinya seperti ini, mungkin perlu dibaca juga ayatnya mungkin ya. Ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka. Inna zalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu memang termasuk perkara yang penting. Kemudian surah yang ke-18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusaqqir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan. Innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kedua ayat ini menggambarkan
kandungan yang bagian dari akhlak mazmumah atau tercela, di mana cegahlah berbuat mungkar, jangan berbuat mungkar, dan juga jangan sombong. Berikutnya kandungan umum ayat-ayat tentang akhlak dalam Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 103 yang menerangkan tentang sabar. Kemudian Al-Quran surah Al-Asraf ayat 199 yang menerangkan tentang orang yang pemaaf. Berikutnya Quran surah An-Nahl ayat 90. Kandungan yang terdapat di dalamnya adalah berlaku adil. Nah, konsep akhlak dalam Al-Quran itu sebagaimana sudah disebutkan tadi, bahwa di dalam Al-Quran pasti tidak akan pernah ditemukan istilah dalam ilmu akhlak, sebagaimana juga tidak ditemukannya istilah ilmu hukum atau tafsir-tafsir ayat ahkam. Di dalam istilah para mufassir juga sering disilakan dengan nama tazkir dan ilmu batin. Dari ayat-ayat yang ditemukan sebelumnya yang berkaitan dengan akhlak belumlah mengungkap semua akhlak dalam Al-Quran, akan tetapi setidaknya sudah menjadi bukti bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menutupkan butir-butir akhlak untuk kepentingan manusia. Dari data ini selanjutnya kita kelompokkan mana akhlak yang baik dan terpuji untuk dilaksanakan dan mana akhlak tercela atau mazmumah. Akhlak-akhlak yang baik dan terpuji itu antara lain ini di sini ada ikhlas, kemudian ada sabar, ada bersyukur. Nah, sebenarnya masih banyak akhlak-akhlak lainnya, tapi penakalan ini memberikan sebagian kecil dari contoh akhlak. Untuk penjelasan lebih detailnya bisa dibaca di dalam makalah. Kemudian akhlak mazmumah itu antara lain satu, mencari-cari keburukan orang lain, yaitu tajassus, kemudian menginginkan satu lain atau berguna. Nah, membahas ayat-ayat akhlak dalam Al-Quran seperti minum air laut. Seperti maka selalu haus dan haus lagi. Tidak cukup berjuta lembar kertas dan sebagainya, karena kemaluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Penelitian ini menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali luasnya dalam Al-Quran. Baiklah, syukron kasiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, siapa itu Pak Ketua, kenapa suaranya bising? Baik, terima kasih Bu Indah atas presentasinya. Sebelum kita lanjut kepada diskusi, barangkali ada 3 poin pokok yang sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemakalah tadi. Yang pertama tentu konsep akhlak, kemudian yang kedua pendidikan akhlak. Konsep pendidikan akhlak baik secara konseptual tentang pendidikan akhlak maupun operasionalnya yang nantinya semuanya akan kita mulai dari bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi untuk memperdalam topik ini kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan respon, tanggapan, pertanyaan ataupun hal-hal lain yang terkait dengan topik yang sudah disajikan oleh Ibu Indah Fitri. Baik, saya berikan kesempatan yang pertama, silakan kepada Pak Antoni Haikal yang pertama. Kemudian yang kedua. Baik, sambil menunggu penanya atau penanggap kedua, kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Antoni Haikal untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak Antoni Haikal. Terima kasih Bapak Moderator yang sama-sama kita hormati, Bapak Profesor Dr. Rusdi, LCMA, Bapak Dr. Zulheldi, selaku dosen pengampu kita pada siang ini. Terima kasih juga kepada pemakalah yang telah menyampaikan makalahnya yang begitu panjang tadi dan sudah dipaparkan kepada kita semua. Mungkin ini sebagai saran dan masukan saja, atau bisa juga menjadi suatu pertanyaan. Yang pertama tentang uraian kita hari ini adalah masalah pendidikan akhlak dalam Al-Quran.
Tentunya kalau kita berbicara masalah akhlak itu sangat luas sekali. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali masalah akhlak. Paling tidak mungkin dalam makalah dibatasi kita berbicara akhlak tentang akhlak yang bagaimana gitu. Apakah akhlak terhadap diri kita sendiri, akhlak terhadap lingkungan, akhlak terhadap Tuhan, ya, atau mungkin akhlak seorang murid terhadap guru, atau mungkin akhlak seorang anak terhadap ayah gitu kan. Jadi mungkin lebih bagus, jadi inti pembahasan kita itu akan terfokus gitu, itu yang pertama. Karena tadi pengertian akhlak, memang kalau kita lihat pengertian akhlak tentunya banyak sekali pengertian akhlak yang dikemukakan, termasuk dari Imam Al-Ghazali, ataupun bisa jadi mungkin dari Imam Maskawai gitu kan. Sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang melahirkan suatu sikap yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa adanya pemikiran. Jadi yang inti pembahasan kita pada siang ini, akhlak yang dimaksudkan dalam kajian hari ini, akhlak yang kepada pembatasannya gitu. Sehingga tadi kita lihat ada akhlak mahmudah, mazmumah, itu adalah akhlak dalam pengertian yang sangat luas gitu. Mungkin satu ayat saja mungkin yang bisa menjadi penekanan kita pada pembahasan ini, atau mungkin 2 atau 3 ayat yang memfokuskan kepada akhlak terhadap satu kajian saja gitu. Kemudian dari saya cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita minta untuk penanggap kedua. Silakan pada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan yang kedua. Bu Erna ya, bukan? Ya, Bu Erna. Suaranya Bu masih mute. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dari makalah yang terhormat di sini mungkin masih pertanyaan moderator. Di dalam tabel perbedaan akhlak, moral dan etika itu ada beberapa, cuman perbedaannya dari segi makna, sumber, dan sikap. Kalau kita contohkan kepada sikap atau karakter, nah ketika orang itu melakukan perbuatan yang rasanya tidak baik, jadi orang selalu mencap dia tidak punya akhlak. Ketika orang itu melakukan perbuatan yang tercela, kayak mencuri misalnya, ada orang mengatakan akhlaknya tidak baik, ada pula yang mengatakan tidak bermoral tentunya. Jadi mungkin ada makalah bisa membedakan dari segi perbuatan atau ciri-ciri khas untuk membedakan antara moral, etika, akhlak dan karakter ini. Mungkin bisa dicontohkan dari perbuatan, contohnya mana yang membedakan akhlak, yang karakter, mana moral, itu mana etika. Karena kalau kita lihat, sulit kita membedakan mana yang kata-kata yang diucapkan ketika perbuatan itu salah atau benar. Ini moralnya bagus, ini moralnya tidak baik, atau tidak bermoral. Ini ada pemakalan yang diabarkan dalam bentuk perbuatan. Yang kedua, judulnya pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Kita ingat bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Ini menjadikan Nasrani, Yahudi, Majusi itu adalah anak yang di sini pendidikan akhlak dalam Al-Quran ini ada termen-termennya. Nah, dari mana kita memulai atau dari mana Al-Quran itu menanamkan akhlak kepada kita orang tua, atau gimana mengenanya pendidikan akhlak dalam Al-Quran itu dari mana begitu.
Ya, terima kasih. Mungkin kalau salah pertanyaannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan untuk satu orang lagi yang akan memberikan tanggapan. Ya, Pak Suryadi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Moderator yang kami hormati, kami muliakan, Bapak Dr. Suheldi, kemudian Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman, mahasiswa doktoral yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya sedikit kepada pemakalah. Mungkin di makalah juga saya belum temukan, tapi mungkin karena apa ya? Mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi motivasi bagi kita selaku Muslim ini untuk menjalankan gitu atau berakhlak mulia dalam kehidupan kita. Mungkin bisa dijelaskan motivasi kita untuk berakhlak mulia sehingga kita harus memahami atau belajar mengenai akhlak yang mulia ini. Ini itu saja Pak Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suryadi. Jadi ada 3 penanggap dengan pertanyaan, kalau saya tidak salah catat itu ada 4 pertanyaan pokok. Yang pertama dari Pak Antoni Haikal tadi tentang batasan kajian akhlak. Ya, beliau minta kita mulai dari kajian 1 atau 2 ayat, baru nanti kita akan bawa kepada sebuah kajian akhlak yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua, karena ada beberapa sinonim tadi ya, antara akhlak, ada moral, ada etika, ada apa lagi, ada karakter dan segala macamnya. Jadi Ibu Ernayanti tadi minta kira-kira apa hal-hal yang spesifik atau ciri khas yang membedakan ke semua istilah itu dengan konsep akhlak yang kita bahas pada hari ini. Dan yang keduanya tadi saya belum tangkap maksudnya mungkin makalah. Oh ya, bisa dipahami ya Bu Indah. Kemudian yang keempat, motivasi dari yang pertanyaan ketiga, dari penanya ketiga yang merupakan pertanyaan keempat itu mengenai motivasi untuk mempelajari akhlak atau ya kira-kira begitu dari Pak Suryadi. Jadi kita persilakan kepada Bu Indah merespon, barangkali bisa mulai dari satu topik kita selesaikan dulu, kemudian kita perluas dalam bentuk diskusi kelas, kemudian baru kita selesaikan ke pertanyaan berikutnya. Silakan Bu Indah. Ya, terima kasih. Juga teman-teman yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaannya untuk keseluruhan makalah ini. Yang terakhir Bapak Zulheldi baiklah, saya akan berusaha untuk memberikan penjelasan sedikit mengenai ditanyakan oleh Pak Antoni tadi. Ibaratnya beliau mengatakan kenapa dalam pembuatan ini tidak dikhususkan gitu ya, temanya akhlak itu yang kita inginkan itu seperti apa. Mohon maaf sebelumnya, itu suara apa ya Pak Ketua? Kenapa ribut kali suaranya? Bisa teman-teman yang lain bisa mute suaranya dulu, karena mengganggu sekali. Ya, yang suara masih berapa? Mungkin bisa diinikan suaranya. Ya. Ya. Baiklah, saya lanjutkan. Masih ada juga. Oke. Oke, baiklah. Sesuai dengan tema yang sudah diberikan sebelumnya kepada saya, bahwa judulnya adalah pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Jadi, kenapa saya tidak khususkan akhlak di sini itu akhlak apa? Jadi mungkin dari pemahaman yang saya tangkap, akhlak yang kita maksud di sini ini adalah akhlak secara umum. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di dalam makalah sebelumnya, bahwa akhlak itu terdiri pada dasarnya terdiri dari 2, ada akhlak
mahmudah dan akhlak mazmumah yang sudah. Jadi karena ya akhlak itu sangat luas kandungan atau isinya di dalam Al-Quran, tidak makanya saya hanya memilah-milah beberapa dari akhlak-akhlak yang ada. Di antara kedua jenis akhlak tadi, antara lain itu ada akhlaknya yang misalnya kandungan tentang akhlak bagaimana bersifat ikhlas, bagaimana sabar, bagaimana apa. Jadi intinya memang konsep yang ditawarkan di sini dalam makalah yang saya tangkap di sini adalah akhlak secara umum. Makanya kenapa saya agak luas materi yang saya paparkan di sini. Tidak, ibaratnya tidak hanya misalnya dalam satu kajian saja yang saya ambil. Jadi memang saya seperti itu yang saya buat. Nah, kira-kira begitu tanggapan yang bisa saya berikan kepada Pak Antoni. Nah, kira-kira apa dikembalikan ke moderator atau gimana, atau saya lanjutkan jawaban berikutnya? Kita selesaikan yang pertama ini dulu. Ya. Mungkin kepada penanya dulu, kepada Pak Haikal, kira-kira ini sudah sesuai enggak dengan apa yang dimaksudkan? Atau ada tanggapan balik, argumen balik, mestinya seperti apa? Terima kasih moderator, dan begitu juga dengan penyaji makalah ya. Mungkin tadi karena kita sudah membahas masalah akhlak ya. Itu yang maksud saya tadi, akhlak itu kan punya cangkupan yang sangat luas gitu kan. Kalau kita berbicara tadi ada akhlak mahmudah, akhlak mazmumah, kemudian sabar, kemudian ada di situ ikhlas, kemudian ada akhlak yang mazmumah itu sepertinya menggunjing, gibah, namimah gitu kan. Mungkin itu pengertiannya udah secara umum. Tapi mungkin karena sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bapak kepada kita, mungkin kita membahas satu ayat mungkin tentang akhlak yang di sini kan dibahas sama Saudara Indah, yaitu tentang surat Luqman tadi. Ayat yang 18 yang bunyinya wala tu'asyir haddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbul kulla muhtalin fakhuri. Nah, mungkin dari ayat ini bisa kita kembangkan gitu. Maksudnya seperti yang selama ini yang coba kita bahas. Mungkin akan lebih terfokus gitu. Jadi janganlah kamu memaling mukamu dari manusia karena sombong. Jadi kalau memaling muka itu adalah kata sombong, mungkin sombong di situ termasuk apa bagian banyak akhlaknya. Mungkin itu saran saya. Tapi kalau memang dalam kajian yang ditulis oleh pemakalah sudah menyekup itu, mungkin ini kita serahkan kepada pelurit kita atau penanggap yang lainnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya memang harus kita coba tawarkan kepada peserta yang lain kira-kira mengenai pertanyaan yang diangkatkan oleh Pak Haikal tadi. Ada yang ingin memberikan komentar atau memberikan jawaban? Ini terkait dengan apa ya? Dengan metode pembahasan, berangkat dari ayat, kemudian baru kita fokuskan kepada satu fokus kajian tertentu. Baik, silakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Atau Bu Indah ingin memberikan diskusi lebih lanjut pertanyaan ini? Ya, mungkin boleh jadi mungkin seperti yang disampaikan Pak Antoni tadi, bisa jadi seperti itu, bisa ya. Cuman ya karena namanya juga kita baru belajar mungkin kan, jadi akhlak itu sudah dicakup aja semua rasanya. Karena kita juga pengen tahu yang jenis-jenis akhlak itu sebenarnya apa saja kan. Selama ini kan kita masih belum terlalu fokus membahas tentang akhlak. Sekarang kita udah tahu akhlak itu apa. Jadi ternyata akhlak itu sangat banyak jenisnya, dan di dalam ayat Al-Quran juga sungguh sangat banyak.
Mungkin untuk kedepannya mungkin bisa jadi kajian penelitian khusus satu fokus saja, mungkin bisa seperti itu. Mungkin yang dimaksud dengan ya, mungkin juga bisa diluruskan Pak Dokter nanti seperti apa. Ya mungkin itu tambahan. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya belum selesai lah untuk topik yang nomor 1 ini, tapi saya ingin mengembangkan wacana. Barangkali nanti di sesi kedua, kalau kita punya waktu, akan kita diskusikan lagi. Mungkin dari saya, mungkin ya ini untuk dibungkus saja dulu, ditaruh di etalase saja dulu. Misalnya kalau akhlak itu kan kalau yang akan dididik ada yang akal, ada yang jiwa. Nah, kalau akhlak itu di bagian mana nih yang akan dididik? Ya, barangkali ini kita simpan saja dulu. Baik, mungkin Bu Indah bisa masuk dulu ke pertanyaan Bu Ernayanti. Silakan Bu Indah. Baiklah, terima kasih Pak Moderator. Sebenarnya pertanyaan Bu Erna tadi hilang-hilang timbul yang saya dengar ya, tapi saya coba aja jawab yang mana yang saya dengar aja tadi dulu. Pertama tadi Bu Erna minta untuk lebih diperinci perbedaan antara moral, etika, dan akhlak ya. Di sini ada dipaparkan sedikit tentang perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Di mana pengertian etika itu dari segi etimologi berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti watak atau kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Adapun etika secara istilah telah dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia, terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang merupakan perbuatan. Sedangkan moral secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu mors, yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral secara terminologi adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dikatakan benar, salah, dan baik buruk. Nah, sementara untuk pengertian moral kita jumpai itu secara singkat dikemukakan ada beberapa pengertian moral di sini. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah. Kemudian kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah. Yang ketiga itu adalah ajaran atau gambaran tingkah laku. Nah, sementara yang akhlak itu tadi itu merupakan perangai atau perbuatan atau yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa akhlak itu hampir sama dengan karakter atau tabiat. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin itu aja dulu dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain yang bisa menggambarkan dalam bentuk konkretnya. Silakan Pak Moderator. Ya, baik. Berarti baru pertanyaan pertama dari Bu Ernayanti yang dijawab oleh Bu Indah. Silakan dari teman-teman yang lain ingin memberikan tambahan ataupun mungkin ada opini yang berbeda atau jawaban yang berbeda dengan Bu Indah Fitri. Kayaknya Pak Prof keluar ya, Ketua. Sir. Iya. Siap. Ya, Bang. Lanjut, Bang. Ya, baik, terima kasih. Saya juga agak terputus-putus tadi apa yang ditanyakan oleh saudara Ernayanti. Itu tadi kalau tidak salah itu masalah akhlak, moral, etika, dan karakter yang satu ya. Ya. Jadi kalau kita tentunya apa perbedaannya antara 4 hal itu dengan sebutan-sebutannya yang hampir sama gitu ya. Jadi kalau kita kemarin sudah membahas masalah akhlak itu, karena akhlak itu berasal dari kata khalqun, artinya kejadian nih. Jadi di mana itu berhubungan dengan masalah penciptaan. Jadi bisa juga dikatakan akhlak itu adalah kalau dari sisi bahasanya seperti itu. Kemudian dari istilah tentunya kita merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh para ahli.
di antaranya Imam Al-Ghazali, Ibnu Mastawai, dan termasuk juga Muhammad Amin. Salah satunya menurut Imam Al-Ghazali itu adalah sifatnya yang tertanam dalam jiwa seseorang yang akan menimbulkan tindakan dan perbuatan dengan mudahnya tanpa memerlukan pemikiran. Jadi akhlak itu bersumber daripada agama, seperti yang sudah kita bahas. Jadi sumber akhlak itu dari agama. Kemudian sekarang moral tadi sudah disampaikan juga oleh pemakalah, yaitu dari kata mores, ya, kebiasaan, adat yang berlaku, atau suatu budaya yang berlaku. Mungkin moral ini lebih banyak larinya ke pemahaman menurut Indonesia gitu. Sementara etika itu juga hampir sama, yaitu etos, ya, kebiasaan. Tetapi ada di antara ilmuwan atau ahli-ahli di bidang agama menyampaikan antara etika, moral, dan karakter itu ada perbedaannya. Yang pertama, perbedaannya, kalau akhlak tadi bersumber daripada agama, kemudian etika itu bersumber dari budaya. Ya, kita melihat kalau orang Barat dikatakan berbudaya itu kan akan berbeda dengan budaya kita. Sementara akhlak itu dia sifatnya universal. Ya, kalau namanya menghormati orang tua itu adalah akhlak dalam Islam. Ya, di mana-mana orang tua itu harus kita hormati, gitu kan. Menghormati guru, di mana-mana Islam mengajarkan bagaimana sopan santun kita kepada guru, gitu kan. Mungkin kalau ketika kita bertemu sama Islam, di mana akhlak orang Islam itu menyampaikan salam, gitu kan, atau bersalaman antara yang sama-sama laki-laki, gitu kan. Nah, tetapi dalam budaya seperti atau etika orang Barat itu tidak, ya. Dia lahir dari budaya. Kalau orang Barat mungkin satu sisi, kalau mungkin mereka bertemu, mereka salaman, kemudian mereka cipika-cipiki, gitu. Nah, itu bagian daripada etika. Kalau mungkin mereka tidak cipika-cipiki, mungkin mereka tidak anggap beretika, gitu kan, ya. Nah, jadi mungkin itu sedikit perbedaan. Kemudian karakter itu sebenarnya hampir sama dengan akhlak, yaitu sifat dan perangai yang tercermin dalam jiwa seseorang, tetapi mungkin dia bisa lahir dari pemikiran dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Dia bisa juga lahir dari pemikiran-pemikiran filsafat, gitu. Nah, mungkin itu sebagai sedikit perbedaan dan yang bisa kita sebutkan di sini. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan lagi lebih tajam lagi, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Ibu yang lain sebelum kita kembalikan ke Bu Indah. Pak Dokter keluar ya, begitu Pak. Tidak apa-apa, kita aja. Santai aja. Berapa? Mungkin beliau mempersiapkan untuk pembukaan jam 4 ini. Oh, Iya. Ya. Mungkin beliau memantau tuh dari apanya beliau. Oke, Tuah. Yuk, Bu Erna. Bu Erna. Siapa? Iya, Erna. Bentar. Bu Erna, ya. Silakan Bu Erna. Mungkin gini gitu, Bang. Seluruhnya akhlak, etika, moral, karakter, mungkin marahnya disebut akhlak. Cuman ketika kita contohkan kalau yang positif, semua pasti ke akhlak aja ujungnya. Contoh, mencuri. Kita yang mencuri, akhlaknya jelek. Berarti kalau kita hubungkan kepada karakternya tidak baik. Contoh, ketika dia berzina, contohnya berzina. Apakah di sini yang kena itu, yang buruk itu akhlaknya, karakternya, moralnya, atau etikanya? Jadi mungkin semuanya kita anggap itu tuh tidak berakhlak, artinya akhlaknya kurang bagus, kategori akhlak masih lemah. Cuman kalau kita pilahkan ke contoh-contoh itu, nah mana yang disebut dengan akhlak, etika, karakter atau moral seperti itu. Karena dalam contoh-contoh keseharian ini sulit kita membedakannya. Terima kasih Ketua. Baik. Ya, terima kasih. Ini sepertinya menarik kalau kita gabungkan dari pendapat dari Pak Haikal dengan Bu Erna tadi. Mungkin bisa kita giring kepada sebuah pemahaman. Mungkin yang segi nilai, kalau kita pelajari dulu kan yang sesuatu bisa dianggap nilai ketika dia bisa berlaku universal, gitu ya. Nilai baik, buruk. Kemudian terkait dengan moral, etiket, dan akhlak, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ekal tadi, mungkin sumbernya bisa berbeda. Ada yang sumbernya memang dikonstruksi oleh agama, ada yang dikonstruksi oleh manusia. Nah, mungkin untuk penerapannya, standarnya mungkin berbeda-beda. Baik apa yang dikatakan baik beretika di Barat belum tentu di Timur misalnya. Mungkin
barangkali seperti itu. Tapi lebih baik kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu untuk memberikan tambahan sebelum sepertinya pertanyaan Pak Suryadi akan menjadi kunci semuanya kalau menurut saya. Ya, silakan. Ada yang ingin menambahkan? Bu Halimah sepertinya bersiap-siap. Siap-siap pergi kantor. Atau Bu Devi Atun udah Faiza. siap dong. Oh ya, mana Atun? Atun, oh ya. Nah, Silakan Atun dah. Atun, mudah-mudahan suaranya jelas. Nggak menyimak deh Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Mungkin saya nambah mungkin Pak Moderator. Pak yang lain dulu. Suryadi, ya silakan Pak. Ya kemarin kan kita juga sudah belajar pas minggu lalu ya, kita belajar tentang akhlak di filsafat. Nah jadi bahwa akhlak atau karakter itu sebenarnya itu kan dua istilah yang sama sebenarnya. Nah, cuman yang mengungkapkan lain gitu ya. Kalau karakter itu versinya bisa dikatakan saat ini, kemudian akhlak itu versinya agama. Cuman bedanya adalah landasannya. Nah, landasan ataupun motivasinya ataupun tujuannya. Nah, kita kalau yang dikenal di kita adalah akhlak. Nah, apa landasan akhlak itu? Bahwa kemarin juga disampaikan oleh Pak Prof kita dan saya sangat setuju itu bahwa akhlak itu landasannya adalah iman. Jadi yang akhlak itu dilakukan karena landasannya iman. Makanya ini jadi saya sering berpikir gini nih Pak Nasir dan teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita saya pernah mengikuti pertemuan dengan orang yang petinggi juga yang sudah jalan-jalan ke luar negeri, kemudian mengatakan saya temukan Islam, saya menemukan kehidupan yang Islami, karakter Islami, misalnya di Australia misalnya. Saya kalau ke Jepang, mereka ngantri kok karakter mereka lebih Islami. Nah itu kemudian sedangkan di negara Islam sendiri kok karakter kita atau kita kok sepertinya tidak menerapkan Islam itu sendiri. Nah itu di situ mungkin letak bedanya karakter apakah yang di karakter di adalah yang Islami. Nah itu perlu kita kritisi karena kita lihat landasannya. Nah, selama orang melakukan karakter baik, tentu dia akan dimudahkan dalam kehidupan itu kan sunnatullah ya. Kalau melakukan sesuatu yang baik, itu dia akan dimudahkan. Makanya saya melihat dari sisi landasan atau motivasinya. Kalau di Barat itu mereka melakukan yang baik, karakter baik, karena ada tujuan duniawinya. Misalnya mereka tertib, itu tentu karena dengan ketertiban mereka paham bahwa tujuan yang akan dicari itu akan dapat. Tapi kalau di kita itu landasannya harus iman. Maka kita melakukan akhlak yang baik, bukan akhlak yang baik, landasannya iman, gitu ya. Bukan karena ingin adanya, walaupun itu nanti keuntungan itu akan dapat juga, cuma landasan utamanya adalah iman. Makanya saya termasuk yang kurang setuju kalau di luar itu disebut karakter Islami, karena landasan imannya kan nggak nampak. Makanya jadi kita sebutkan akhlak dari sisi istilah itu sama dalam bentuk konkretnya mungkin sama dengan karakter, cuma landasannya yang berbeda. Bahwa landasan akhlak itu adalah agama dan iman. Nah, itu tambahannya. Ya, baik. Berarti ya secara spesifik kita ingin mengatakan bahwa kalau kita menyebut akhlak itu memang sangat spesifik istilah Islam karena memang ada dua tujuan selain tujuan yang sifatnya horizontal untuk di dunia, ya tapi ada juga tujuan yang sifatnya vertikal ke atas. Jadi kalau Barat mungkin secara standar mungkin sesuai dengan standar nilai-nilai Islam, tapi poin ke atasnya tidak ada, begitu ya Pak Suryadi ya. Ya, untuk dunia mungkin baik, tapi dia tidak mendapat poin. Iya, Pak. Oke, ini mungkin ini poin dari Pak Suryadi. Silakan dari yang lain. Wa may yabtaghi ghaira Islam madinan fala yuqbala minhu. Nah, fil akhirati minal khasirin ya. Jadi di akhirat dia rugi, di dunia mungkin kebaikan itu memang sangat bermanfaat sekali untuk menata kehidupan dunia, tapi begitu dia meninggal dia pulang dalam keadaan kosong gitu ya, tidak bawa apa-apa, tidak bawa poin. Baik, kalau kita kaitkan dengan pendidikan mungkin ini sangat menarik sekali ya. Apakah pendidikan akhlak ini hanya untuk melayani kehidupan dunia atau memang ada tujuan yang sifatnya ukhrawi gitu ya. Silakan ada lagi dari bapak-bapak, ibu-ibu yang akan menambahkan. Mungkin ini sekalian untuk menambahkan pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Suryadi tadi. Di mana
apa sih motivasi kita ya untuk mempelajari akhlak ini. Nah, berikut ada beberapa keutamaan dari akhlak mulia yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, di mana pertama itu sudah disebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki akhlak yang baik atau yang mulia. Nah, kemudian yang kedua itu orang yang paling sebut lagi ya. Orang yang paling dicintai Nabi itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi hal-hal yang semacam itu merupakan adalah sebuah motivasi yang sangat bagus kenapa kita harus mempelajari akhlak. Kemudian yang ketiga itu akhlak mulia merupakan tanda kesempurnaan iman seorang hamba seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Suryadi tadi. Nah, yang keempat, akhlak mulia itu merupakan bagian yang penting di dalam Islam. Kemudian akhlak yang mulia itu akan mengantarkan pelakunya memiliki derajat yang sama dengan ibadah puasa dan salat malam. Yang keempat, akhlak mulia itu memiliki timbangan yang berat di akhirat. Nah, dan terakhir, memiliki akhlak mulia itu akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyaknya ibaratnya motivasi yang bisa support yang bisa kita dapatkan dengan memiliki akhlak yang mulia tersebut. Nah, kira-kira seperti itu tambahannya. Bagaimana Pak Suryadi? Karena ini terkait dengan pertanyaan dari Pak Suryadi tadi. Ya, komentar terakhir dari Bu Indah ya. Ya, makasih Bu Indah. Ini karena di apanya belum sebenarnya kaitannya dengan Pak Antoni juga. Karena mungkin di soalnya mungkin kita bahas struktur penulisan mungkin Pak Nasir ya. Jadi karena di makalahnya belum terlihat motivasinya dan juga mungkin motivasi dalam Al-Qur'annya. Nah, mungkin masukan dari saya ini kan kita kan pernah mendengar bahwa seseorang itu sudah sholat gitu ya, sudah ibadah yang biasa kita dengar ibadah makruh ya. Tapi kemudian lisannya tidak bagus gitu. Bahkan ibadah sunnahnya luar biasa. Rasulullah membandingkan dua wanita gitu Pak Nasir ya. Kemudian yang satu ini sholatnya wajibnya lengkap, kemudian puasa sunnahnya luar biasa, ibadah sunnahnya luar biasa, tapi kemudian bermasalah di lisan misalnya. Kemudian ada kata Rasulullah SAW, yang satu ini di neraka. Nah itu kan satu motivasi juga kan bahwa berarti kan kaitannya dengan ibadah dan iman tadi mungkin kuncinya Bu Indah, yaitu ternyata akhlak itu kan buahnya atau hiasan dari ibadah gitu. Jadi mungkin perlu dikaitkan antara akidah, syariah dan akhlak ini sebagai motivasi. Jadi jangan capek-capek kita ibadah ternyata bermasalah di akhlaknya, jadi orang yang bangkrut juga nanti kan. Iya. Berarti memang perlu keseimbangan ya. Motivasi awalnya itu memang apa ya? Betul. Yang sudah dijelaskan oleh Prof kita Pak Zulmukim kemarin pada mata kuliah filsafat pendidikan, di mana ya solusi untuk mengantisipasi hal semacam tersebut ya pendidikan itu mesti diintegrasikan. Nah, jadi ibaratnya pendidikan karakter tadi itu mesti diintegrasikan dengan yang Pak Suryadi sebutkan tadi, dengan nilai-nilai keagamaan tadi. Jadi ibaratnya ada pendidikan karakter atau akhlak berbasis Islam tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ini diskusi kita terkait dengan pertanyaan Pak Suryadi. Ini yang baru berlangsung. Yes. Ada tambahan atau memang ada pendapat yang berbeda? Silakan Pak Aikal. Ya. Terima kasih ya moderator. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh tadi, sebenarnya pertanyaan dari Pak Suryadi itu sudah terjawab sendiri oleh Pak Suryadi, gitu kan? Di mana yang menjadi pokok persoalan motivasi kita kenapa kita berakhlak tadi itu karena ada faktor agama kita yang memberi nilai-nilai ajaran akhlak itu sendiri, kan? Yang kedua didorong oleh faktor iman kita, karena di dalam ajaran Islam itu kan ada 3 pokok hal kita yang ajaran Islam itu, masalah akidah, masalah syariah, dan masalah akhlak. Gitu. Nah, kemudian masalah akhlak ini akan kelihatan itu adalah bentuk wujud perilaku kita. Jadi yang sampaikan tadi juga orang Islam yang rajin sholat, rajin berpuasa, rajin apa,
tetapi dari perilakunya, realisasi dalam tindakannya itu tidak mencerminkan dia seorang yang taat beribadah. Jadi harusnya akhlak itu muncul karena ada motivasi dari keimanannya itu. Kemudian banyak sekali hadis Rasul yang menyampaikan sebaik-baik manusia khairun nas yang paulin nas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat. Ya. Manfaat yang baik itu termasuk akhlak yang baik, karena Rasul itu mencontohkan kepada kita sesuatu hal yang baik, ya. Sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Gitu. Kemudian Nabi juga diutus ya, sebagai untuk menyempurnakan budi pekerti dan akhlak. Ya. Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Jadi akhlak itu merupakan bagian dari fondasi atau fundamennya agama gitu, dari akidah, syariah dan akhlak gitu. Jadi tentunya bagi kita bahwa dengan berakhlak baik, tentunya yang harapan kita dicap ya sebagai orang yang taat, orang yang baik. Tentunya nilai akhir daripada setiap tindakan kita itu, karena Islam itu tidak pernah memisahkan antara apa yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk dunia, tetapi dia akan terus berkelanjutan sampai ukhrawi tadi, sampai yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam bentuk-bentuk tindakan kita yang mencerminkan sikap yang baik itu, di satu sisi kita melihatkan kepada manusia bahwa itulah akhlak yang terbaik, tetapi bagi dalam ajaran agama kita dia akan terus berlanjut ya untuk mencapai kebahagiaan akhirat nanti. Gitu. Jadi tentunya motivasi kita adalah motivasi agama, keimanan kita itu sendiri ya yang membuat kita harus berakhlak mulia. Nah, mungkin ya tapi dari sisi etika juga lah. Secara duniawi orang-orang yang sopan, orang-orang yang santun seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Nasir, memang di dunia orang-orang yang tidak punya keimanan ya, tidak mengakui adanya Tuhan, mereka bertuhan tetapi berbeda dengan keimanan kita. Ya tentunya mereka hanya memperoleh untuk nilai-nilai keduniawian saja. Gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu lagi pertanyaan dari Bu Ernayanti yang belum terjawab, belum disinggung ya. Pertanyaan kedua dari Bu Ernayanti. Barangkali Bu Ernayanti bisa ulangi lagi pertanyaannya biar lebih jelas oleh Bu Indah. Iya, pendidikan akhlak dalam Al-Quran itu dimulai gimana gitu. Soalnya ingat ayat Al-Quran kan boleh kita memulainya dalam kandungan gitu. Atau batasan-batasan pendidikan Al-Quran itu ada enggak? Soalnya ketika orang adat mengatakan seperti kalau mengajar anak di tingkat SMP atau MTS itu seperti itu. Artinya kayu yang bengkok kalau diluruskan akan tegak. Nah, berarti ada batasan-batasan akhlak itu untuk pendidikan akhlak itu. Nah, yang diperjelas oleh anak. Ada batasan-batasan untuk pendidikan akhlak. Kalau memulainya mungkin kita bisa memulainya dari kandungan mungkin. Gitu. Tapi untuk batasannya ini, karena kalau kita simulasi kayaknya ini nggak mau lagi karena kalau kayu yang sudah bengkok kalau diluruskan dia akan patah. Nah, jadi pembentukan akhlak itu ada nggak batas-batasannya atau batas-batasnya itu? Mungkin maksudnya itu nggak tahu di mana. Yang penting yang sasaran seperti itu ketua. Nah itu. Ya, berarti batasan ya, strategi dan batasan pendidikan akhlak ini ada enggak, bisa dipaksakan enggak atau bisa dikondisikan enggak Bu Indah? Ya, atau ada bentuknya seperti ini. Karena kalau maklumlah kita ada minyak ini lagi dibentuk karena dia ada kayunya yang bengkok. Kalau diluruskan nanti akan ingat kan seperti itu. Berarti kalau seperti itu ucapannya berarti ada batas-batasnya. Sekarang kan kita pendidikan akhlak itu ada batasannya berarti mau ditanyakan. Oke, silakan Bu Indah. Ya, terima kasih Pak Ketua. Baiklah Bu Erna, saya akan coba menjawabnya semampu saya. Baiklah, ini berangkat dari hadis riwayat Muslim yang menyebutkan mamin mauludin yuladu ala fitrah
fa'abawahu yuhawadu. Ya, kira-kira artinya seperti ini ya. Mungkin karena saya nggak kelihatan kalian bacanya. Tidaklah dilahirkan seorang anak melainkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua ibu bapaknya lah yang meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Jadi kalau Bu Erna bertanya, kira-kira ada batasan-batasannya nggak dalam pendidikan akhlak ini? Tentu ada. Jadi batasannya mungkin ibaratnya akhlak itu tergantung maksudnya pendidikan akhlak itu kalau menurut kalau nggak salah itu ada 3 lingkungan yang bisa menjadikan atau mendidik akhlak seseorang itu. Yang pertama itu lingkungan masyarakat, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga 1, lingkungan sekolah 1, lingkungan masyarakat. Jadi pendidikan itu memang dapat dilihat dari ketiga pendidikan akhlak itu sangat-sangat kita lihat dari 3 lingkungan itu tadi. Ya, jadi seperti juga dari beberapa hadis yang sudah dipaparkan sebelumnya, di mana di sini batasannya jika misalnya ada ketentuannya anak-anak mulai dari anak-anak usia dini itu ada ketentuan yang sudah disebutkan sebelumnya di mana bentar ya saya buka dulu Kenapa itu suara ribut, Bapak Ibu? Mohon, sangat ribut sekali suaranya. Tergadus ya. Bu Erna 2 data. Bu Erna 2. Erna 2 ada acara Bu Erna. Bu Erna 2 di mute Bu Erna 2. Nah ini ada diklasifikasikan jadi anak-anak yang kita didik selama selama kita di sini disebutkan di mana pendidikan akhlak itu diklasifikasikan dalam 6 tahap. Yang pertama itu ajaran tauhid diajarkan mulai sejak anak usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian sopan santun diajarkan mulai dari usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri itu diajarkan mulai usia 7 sampai 8 tahun. Kemudian mengenai kepedulian terhadap sesama itu diajarkan antara usia 9 sampai 10 tahun. Kemudian kemandirian itu diajarkan di usia 11 sampai 12 tahun. Kemudian hidup bermasyarakat itu diajarkan mulai usia 17 tahun ke atas. Nah, hadis-hadis juga sudah banyak menerangkan, misalnya artinya seperti ini. Suruhlah anak-anakmu menjaga sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun. Dan jika sudah berusia 10 tahun, maka pukullah mereka. Jika tidak mau sholat, maka pisahkanlah tempat tidurnya. Nah, kemudian dari Anas juga berkata, anak itu pada hari ke-7 kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun, ia dididik beradab susila. Jika ia berumur 9 tahun, dipisahkan tempat tidurnya. Dan jika berumur 13 tahun dipukul agar mau sholat. Jika ia berumur 16 tahun boleh dikawinkan. Nah, dari hadis-hadis di atas jika dilihat pada masa sekarang, bangsa Indonesia sebenarnya memang dilanda krisis. Jadi ibaratnya kalau memang konsep-konsep akhlak itu tidak kita atur, tidak kita batasi, mungkin ya kebablasan aja sampai sekarang. Jadi makanya perlu pendidikan akhlak itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya saja, tapi di masyarakat, di keluarga juga sangat penting sekali. Kira-kira seperti itu, Bu Erna jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu. Berarti yang batasan yang dijelaskan Ibu Indah Fitri itu batasan terkait dengan kapan diajarkan itu ya Bu ya? Iya, mungkin dalam konteks di aplikasi pengajarannya. Iya. Ya. Nah, baik, bagaimana Bu Erna? Kalau yang saya tangkap tadi kan Bu Erna mungkin ingin menanyakan proses pengajarannya itu apakah berbatas waktu atau bisa terus menerus atau sesuatu yang sepertinya tidak bisa diubah, apakah harus dipaksakan juga untuk mengubahnya misalnya? Ini tangkapan saya mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Erna. Silakan Bu Erna, bagaimana?
Oke, ya memang demikian maksudnya Ketua. Terima kasih Ya. Pak Ketua. Iya. Baik, dari yang lain silakan ada yang ingin ikut berpartisipasi untuk topik yang ditanyakan Bu Erna. Silakan Bang Haikal. Ya, terima kasih. Sangat menarik Fir. sekali. Ini memang menarik kita berbicara masalah hal-hal yang sifatnya berkaitan langsung dengan kepribadian kita gitu kan. Dalam kehidupan ini suatu sikap yang mencerminkan bagaimana kita dalam keseharian kita. Jadi memang kalau kita kembali lagi sebenarnya konsep kita ini udah konsep yang berulang-ulang gitu. Jadi memang masalah pendidikan itu tentunya di dalam ayat kita dulu sudah membahas, yaitu ya ayat tentang ampusakum ahlikum naro gitu kan. Peliharalah dirimu, keluargamu dari sisa api neraka. Termasuk salah satu itu adalah nilai-nilai pendidikannya. Tentu termasuk juga nilai-nilai pendidikan akhlak. Jadi sebenarnya pendidikan itu harusnya dimulai dengan orang tuanya dulu gitu kan. Karena bapaknya itu sebagai suri tauladan, contoh yang baik gitu. Itu dimulai dari orang tua lah, dari prinsip pribadi masing-masing kita, dari mulai orang tua, mulai dari diri kita masing-masing dulu. Nanti apabila kita telah menjadi dewasa, menjadi seorang bapak, tentunya seorang bapak yang harus menjadi tauladan di dalam kehidupan anak-anak kita, terutama masalah akhlak gitu kan. Ya termasuk juga hadis yang disampaikan tadi itu ya kullu mauludin yuladu al fitrah tepaba wa huyahwidanihi wa ayunasironihi itu ya, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Jadi ada faktor di sini, ada faktor lingkungan, yaitu pertama lingkungan keluarganya ya itulah tempat dia pertama dididik. Kita menyatakan bahwa anak didik pertama itu dalam madrasah ula gitu kan, madrasah awalnya itu adalah dalam keluarga, karena dia secara tidak langsung dia telah mengalami suatu proses dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Nah kemudian termasuk juga di dalam keluarga itu anak itu kan secara bertahap, tentunya memang harus kita didik anak kita secara akhlak itu mulai dari umur dia sudah mulai mengerti. Memang di dalam hadis dikatakan itu Nabi memerintahkan kepada kita muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'is sinina gitu kan. Ya. Sesungguhnya perintahlah kepada anak-anakmu untuk sholat saat mereka berusia umur 7 tahun. Jadi di saat itu kalau kita melihat anak-anak itu dalam masa perkembangan yang mungkin memorinya sedang sangat tertarik dengan segala sesuatu gitu ya. Jadi sini artinya bukan hanya sholat, tetapi seluruh unsur-unsur yang ada kaitannya dengan pembinaan kepribadian termasuk akhlak itu sudah harus kita bina dari rumah tangga gitu. Kalau anak-anak kita masih berumur 7 tahun, karena itu ada perintah Nabi tadi kan muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'is sinina gitu. Ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Jadi termasuk juga dalam masalah berkelanjutan, karena apabila akhlak anak sudah berbasis baik di rumah ya insya Allah dia akan terkontrol gitu kan, karena mungkin faktor-faktor lingkungan di luar itu bisa mempengaruhi juga, tetapi karena adanya faktor pendidikan keluarga yang lebih terkontrol, dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik, biasanya anak-anak itu akan sulit melakukan hal-hal yang buruk sekalipun dia bisa juga melanggarkan sesuatu. Namanya anak sudah dibiasakan orang tuanya kalau ketemu orang yang lebih dewasa daripada yang tua dari kita disapa nak gitu. Sekalipun walaupun dia sering mendengar suatu kalimat yang kurang baik di luar, biasa anak-anak itu akan terbawa dengan pendidikan dari keluarganya. Nah, kemudian tadi ada faktor lingkungan ya. Nah, mungkin faktor lingkungan ini apabila basic dari keluarga itu sangat baik, ya insya Allah dia akan bisa mengantisipasi pengaruh lingkungan. Nah, kemudian pendidikan di sekolah, tentunya pendidikan sekolah itu adalah pendidikan formal, di mana dia mulai bergaul dengan berbagai unsur bukan hanya di lingkungan mereka itu sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah pendidikan, tentunya tidak ada istilah di dalam agama kita itu pendidikan itu ada batasnya gitu kan. Pembinaan akhlak itu harus kita bina secara kontinu terus-menerus sampai kita menemukan suatu akhlak yang terbaik ya. Bukankah di dalam agama Nabi juga mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan. Tentulah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Termasuk juga gitu kan. Binalah akhlak itu dari buayan sampai kita mati kita harus berakhlak. Artinya siapapun bisa memberikan kita pendidikan akhlak selama hal-hal itu yang bersifat positif. Jadi saya pikir batasan-batasan pendidikan itu ya di dalam agama mungkin tidak dibatasi lah hal-hal yang positif itu. Kecuali hal-hal yang negatif ya itu harus dibatasi. Karena mungkin itulah sebagai suatu keyakinan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semakin komprehensif
bahwa kalau kita lihat dari segi waktu memang tidak ada batasan untuk mengajarkannya, cuman ada secara dalam hal-hal tertentu ada waktu yang dimaksud di sini adalah waktu terkait dengan cara pengajaran. Mungkin ada yang di waktu kecil, waktu dewasa, waktu remaja, tapi yang intinya bahwa secara proses tidak ada batas waktu, karena batas waktunya itu sampai akhir hidup manusia, lahdi. Kemudian dari segi tempat tadi juga sudah disinggung bahwa untuk aplikasi pengajaran mungkin ada yang tempatnya di sekolah, ada yang di rumah, ada di lingkungan dan segala macam. Ya, Pak itu Nasir, saya coba merangkum saja. Pak Nasir, Ya Pak, Pak Nasir, ya Pak, suara saya jelas di situ. jelas Pak. Saya ada permintaan untuk perkuliahan kali ini Ya karena Pak, kita akan ada acara jam 4 ini karena ya Pak, saya harus masuk ruangan kan, ya, acara percepatan akreditasi. ya Pak. Mungkin Pak Nasir ikut, mungkin enggak. Ikut Pak. Habis ini langsung masuk ruangan Pak. Jadi mohon maaf Pak kita semuanya. Saya mohon waktu dulu untuk berkomentar tentang tema ini. Nanti saya izin duluan ke ruangan itu, karena akan ada pembukaan. Ya, baik Pak. Baik Pak. maaf ya Pak Nasir, Pak Haikal, Pak Ya, Suryadi, ya, dan Pak. semuanya. Tidak apa-apa. Oke, Pak. Barangkali Ya. memang lebih baik begitu Pak. Kita berikan kesempatan ke Bapak untuk memberikan komentar. Karena saya juga nanti juga mohon izin akan mengalihkan langsung berangkat ke Rocky Pak. Mohon izin Pak, saya telat. Tapi saya minta izin untuk diri saya sendiri, untuk Pak Nasir ya silakan minta ke yang lain. Iya Pak. Saya tidak minta mengizinkan Pak Nasir juga. Itu urusan Pak Nasir pula dengan yang lain-lain. Iya Pak. Saya tidak ikut ya. Mana Ya, tahu Pak. tidak dibolehkan oleh yang lain kan. Cuma bercanda. Izin, Pak. Suaranya jelas ya? Jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi sekarang ini kita kan tentang pendidikan akhlak ya. Akhlak itu dipahami dua hal di sini ya. Yang pertama, akhlak sebagai keseluruhan ajaran Islam. Kemudian akhlak sebagai tatanan interaksi manusia dengan makhluk lain. Kalau dalam kategori pertama itu, itulah yang dimaksud oleh Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, akhlak di situ bukan maksudnya perilaku, bukan kaidah interaksi manusia dengan makhluk lain, tapi juga di situ mencakup keyakinan, ibadah, etika pergaulan, dan lain-lain sebagainya. Jadi akhlak makanya ada akhlak juga, yang bagi akhlak itu kan banyak model. Ada semuanya itu akhlak, sehingga akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Allah itu namanya ibadah, akidah ibadah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada makhluk lain. Makhluk lain itu ada yang hidup, ada yang mati. Kemudian ada juga yang bagi akhlak itu sebagai salah satu dari bagian ajaran Islam. Jadi ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Nah, jadi dua pemahamannya. Yang pertama, akhlak itu dipahami sebagai totalitas ajaran Islam. Di situ mencakup semuanya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk-makhluk lain kan, manusia dan makhluk lainnya. Kemudian yang kedua, akhlak dipahami sebagai bagian pokok, salah satu bagian pokok dari ajaran Islam. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Kita bebas menggunakan bagian yang mana dalam pembagian ini. Tapi kalau Rasul makanya yang tadi itu, dia menyebut
menyempurnakan akhlak itu masuk di situ akidah, ibadah, dan etika atau moral pergaulan. Di sini mungkin kita tidak membedakan ya pengertian akhlak dengan moral, dengan etika. Walau sesungguhnya dia itu sangat berbeda, ada yang membedakan itu. Akhlak itu, tapi untuk kepentingan pembahasan mungkin tidak usah kita berlama-lama membedakan. Pokoknya disebut akhlak, itulah dia etika, itulah dia moral. Ada yang penting ya dipahami dalam persoalan akhlak ini. Akhlak itu sebetulnya adalah tindakan di luar kontrol akal ya. Jadi kalau ada orang mikir-mikir dulu sebelum berkata baik misalnya, oh ini orang depannya ini siapa? Itu bukan dia berakhlak baik itu. Orang yang berakhlak baik itu respon di luar kontrol dirinya, itulah yang dia akhlak. Kalau tindakan reaktifnya itu. Kalau dalam bahasa agak gaulnya dikajuiannya, bacarui kan, nah, itu berarti pacari itu. Tapi kalau astagfirullah katanya, berarti itulah dia aslinya. Tapi kalau dia mikir dulu kan, kalau kayak ini kan saya harus berkata baik, itu bukan akhlak, itu sesuatu yang imitasi, yang dibuat-buat itu. Kalau yang akhlak itu ya responnya begitu. Kalau ada orang bersin kan, alhamdulillah, yarhamukallah, gitu. Yang akhlak itu yang sudah menjadi kebiasaan, apakah dia pikirkan atau tidak dipikirkan. Jadi sudah jadi melekat dengan penciptaannya. Khalaqat kan nanti asalnya mencipta. Jadi sudah begitu dalam dirinya. Jadi kalau sekarang itu orang mikir, itu yang kemudian yang membedakan dia dengan etika atau moral. Etika itu ya apa yang ditampilkan di hadapan orang lain. Sementara akhlak itu bukan begitu. Apa yang ditampilkan dan penampilannya itu tidak dibuat-buat. Jadi dia sudah inheren, ya. Dia sudah merekat, terinternalisasi, sudah meresap ke dalam dirinya. Nah, itulah dia yang akhlak. Kemudian terkait dengan penjelasan Al-Quran, tentu banyak sekali ya tentang pendidikan akhlak itu. Jika diambil makna yang pertama, akhlak itu adalah totalitas dalam ajaran Islam. Agaknya surat Luqman ayat 12-19 itu sudah cukup itu untuk dibahas lebih dalam. Di situ ada akidahnya, ada ibadahnya, ada perbuatan baiknya. Di situ disebutkan tentang syukur, tentang syirik, tentang sholat, tentang sabar, tentang berkata baik, tentang bersikap baik, dan lain sebagainya. Nah, dimulai itu. Ada, kalau dalam ayat 13-nya, la tusyrik billah. Ayat 14-15-nya tentang terhadap orang tua. Kan? Kemudian ayat 16, 17, 18, 19. Ya bunayya inna intakum mithqala habbatin min khardalin. Itu tentang keyakinan ya. Sesuatu itu sekalipun dia kecil. Khardal itu sesuatu yang sebuah biji yang 1 kilonya itu hampir 1 juta biji. 920.000 biji dia 1 kilo kalau tidak salah. Kalau apel kan 1 kilo 4 biji, berapa itu? Nah, dia hampir 1 juta biji. Nah, itu khardal itu. Jadi beratnya 1 miligram. Dia hanya sebesar itu. Misqala habbatin min khardalin. Fatakum fi sakhratin. Terdapat dalam batu kuat, batu kali.
Jadi kayak tertanam dalam batu itu, dalam tembok, atau terlempar di langit atau di bumi. Ya, tibihallah, Allah akan balas itu. Innallaha latifun khabir. Karena Allah itu maha halus, maha sensitif, kan, maha cermat. Nah, itu tentang akidah. Ada tentang sholat juga. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Jangan sombong, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Bahkan bersuara juga wala tusa'ir apa? Waqsid fi masyika waqdud min sautik, kan, berbicara itu jangan seperti suara keledai, kan. Suara keledai itu suara yang bunyinya itu tidak Angkaral aswat. Inna angkaral aswati la sautul hamid. Nah, jadi kalau kajian akhlak dengan makna makarimal akhlak tadi itu totalitas ajaran Islam, itu bisa digali dari ayat-ayat itu. Jadi ini yang menjadi dasar pokok dalam kajian kita. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya, barangkali juga bisa penegasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masih tergantung jawabannya tadi. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, Pak Suryadi. Terima kasih Pak Dokter yang kami muliakan. Ini Pak, tadi kan Bapak sampaikan bahwa akhlak itu jadi Pak ya sudah terbiasa Pak, ya, yang artinya yang tidak dipikirkan gitu. Nah sekarang bagaimana Pak? Kan kita kan tentunya harus mengetahui artinya aspek kognitif kita kan harus diisi dulu Pak, mana yang benar, baru kemudian kita membiasakannya. Nah kemudian setelah kita belajar bahwa ini yang benar, ini yang nggak benar, nggak baik ya, dari di sisi agama kita. Kemudian ketika kita mulai proses membiasakan itu, gitu. Nah, kita mulai artinya kan itu nanti kita balikkan lagi ke pikiran kita dulu gitu di awal-awal. Nah dalam proses itu, apakah itu masih belum bisa juga dikatakan itu tuh sudah berakhlak gitu Pak? Mungkin itu Pak. Dalam pengertian Imam Al-Ghazali itu belum ya. Belum, dia akhlak itu dia sudah melekat dengan dirinya. Jadi kalau dia masih memikirkan, masih mikir-mikir, dia itu belum terinternalisasi. Jadi kapan dia sudah menjadi akhlaknya? Ketika itu sudah melekat dengan dirinya. Jadi bukan orang yang kalau istilah pokoknya masih majan-ajan ya kan, mikir-mikirnya karena itu alun itu. Dia sudah langsung dia responnya itu begitu. Kalau ada orang yang minta-minta, dia langsung aja ambil uangnya, mau banyak mau dikit dia kasih. Nah itu sudah menjadi akhlaknya dia. Tapi kalau kemudian masih belum begitu, ya dalam proses. Tapi itu tetap saja kebaikan bagi dia ya. Walaupun dia hasil pikirnya, dia berkata baik, tentu dia kebaikan. Tapi itu belum bisa disebut itulah dia. Nah, itu belum bisa. Jadi jangan pula nanti disebut kalau orang berpikir mengatakan kebaikan, kemudian baru dia berkata baik, dia begitu dulu. Itu tetap saja ada kebaikan, tapi belum bisa disebut itulah dia, belum. Agaknya saja barasihan ya kan, itunya sabui. Nah, itu sama dengan pandeka itu, kadulahnya lalu terajang itu. Nah, jadilah kayak gitu lah menjadi udah melekat dengan apa ya itu. Kalau orang-orang pandai basilek itu kan, nah itu kajinya lalu itu kan, kena tendang waktu. Nah, jadi kan enggak pikir itu tuh. Nah, kayak gitu kira-kira prosesnya. Itu Pak. Baik, yang lain kita beri satu lagi kalau ada yang ingin bertanya. Ya, cukup Pak. Soalnya Pak Zuhail. Aja cukup ya. Alhamdulillah. Jadi baik, ada lagi kalau Pak. Kalau begitu boleh dilanjutkan sampai jam 4. Ya. Tapi saya izin dulu mau ke lokasi acara.
di lantai 5 kebetulan saya sudah di Rocky ini. Pak Nasir kalau terlambat 1/4 jam enggak terdaftar lagi itu Pak Nasir. Iya Pak. Enggak begitu. Bercanda aja Pak. Baik ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf, saya izin dulu. Terima kasih Pak Pro. Ya, sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima Ya. kasih sukses Pak, ya. acaranya Pak. Ya, amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, bebas kita. Baik. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu. Jadi sebenarnya itu sinyal juga untuk saya. Iya. Lanjut, Sir. Jadi saya juga mohon izin berangkat juga Iya. ke sana. Ya, pelele Pak. Sesuaikan lanjut, Sir. Pak Zulmukim ikut tuh. Pak Zulmukim ikut tuh Pak. Pak Zulmukim enggak. Pak Nasir, Ada Pak Qasim. Nya Pak, Kosim iya, ikut. iya. Kosim ikut WD 1. Nya Pak, pejabat saya dong ke prodi. Jadi nanti apa yang ada dosen kita sana nanti akan coba saya bicarakan apa yang penting.